warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesa Enjang Ayusa Putri, NPM 2211060156 dari kelas 2G. Saya mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, program studi pendidikan biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, akan menjelaskan tentang teknik sterilisasi aseptik dalam praktikum yang diampu oleh Ibu Maita Dwi Solviana MPD. Yang akan saya bahas di sini yaitu tentang sterilisasi itu apa, tujuannya itu apa saja, metode-metode yang digunakan itu seperti apa, terus hal apa saja yang dapat disterilisasikan, hal apa saja yang perlu diperhatikan, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dan yang pertama itu ada sterilisasi. Apa sih sterilisasi itu? Sterilisasi adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk membunuh atau membebaskan alat atau barang dari suatu mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, sehingga dapat mencegah adanya kontaminasi. Nah, apa sih tujuannya agar disterilisasi ini? Tujuannya yaitu untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme, terus untuk mencegah kontaminasi dan infeksi, untuk membuat suatu produk aman, dan agar tidak terjadi kegagalan suatu saat praktikum. Metode-metode sterilisasi itu ada 3. Yang pertama, ada sterilisasi secara fisik, ada sterilisasi secara mekanik, dan juga ada sterilisasi secara kimia. Nah, sterilisasi secara fisik ini ada metode dengan radiasi, metode dengan uap air, ada metode dengan udara panas atau kering, ada metode dengan gas, ada juga metode dengan pembakaran, ada juga metode dengan pendinginan, dan ada juga metode penyaringan maupun pasteurisasi. Pada sterilisasi secara fisik ini, ada metode dengan radiasi itu contohnya pada sinar X. Pada udara panas atau kering itu biasanya terdapat pada oven. Dengan gas, sedangkan dengan gas itu ada gas touch. Metode dengan pembakaran itu contohnya bunsen ya teman-teman. Metode dengan pendinginan itu contohnya larutan, etil, dan lain-lain. Metode penyaringan itu contohnya filter. Sedangkan metode pasteurisasi itu pemanasan dengan suhu yang tidak lebih tinggi. Contohnya yaitu pada susu. Pada sterilisasi secara kimia itu ada antiseptik, ada disinfektan, ada juga alkohol. Pada sterilisasi secara mekanik itu ada autoklaf. Apa sih sterilisasi autoklaf itu? Nah, sterilisasi autoklaf ini biasanya menggunakan uap jenuh. Fungsinya pada sterilisasi panas lembab adalah dalam proses denaturasi. Nah, mekanisme perusakan mikroorganisme dengan mendenaturasi protein penting untuk pertumbuhan dan atau reproduksi mikroorganisme, juga pelelehan membran sel. Nah, sterilisasi autoklaf ini atau panas lembab biasanya digunakan untuk mensterilisasikan sediaan injeksi dan suspensi, baju operasi, plastik, dan karet. Nah, siklus sterilisasi uap lembab pada fase pemanasan, ada pemaparan, pembuangan, dan pengeringan. Kemudian yang dapat disterilisasikan itu apa saja sih? Yang pertama itu ada alat yang terbuat dari kaca, ada juga alat yang terbuat dari plastik, ada juga alat yang terbuat dari logam dan keramik. Kemudian hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode sterilisasi? Yang pertama itu ada produknya atau alatnya, ada juga manajemen alatnya, dan juga lingkungannya seperti apa.
Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi efektivitas atau berhasilnya suatu panas sterilisasi? Yang pertama itu ada faktor lingkungannya. Lingkungannya itu seperti apa sih? Dan juga ada bahan sterilan, waktu, dan bahan sterilan yang digunakan. Nah, itu tadi penjelasan tentang teknik sterilisasi dalam praktikum. Semoga membantu, walaupun cuma sedikit ya teman-teman. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.